여보. 뭐라든 그쪽이 무슨 상관이야? 모든 게 다 제자리로 돌아올 게다. 엄마 보고 싶어서 왔어. 내가 어딜 봐서 이승천으로 보내? 교체는 아니잖아요. 좋아해, 승천아. 달라는 거 아닙니다. 안 돼! 너 지금 뭐 하는 짓이야? Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan lanjutan alur cerita dari drama Korea The Golden Spoon episode yang kelima. Untuk kalian yang belum melihat episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Pada episode kelima, diperlihatkan adegan para pekerja konstruksi yang sedang menghadapi para demonstran. Bos mereka datang untuk mengecek proses pembongkaran. Tiba-tiba Ya Songchon terjatuh. Sementara di kantor Ayah Taeyong, pengacara Go melaporkan kejadian ini. Ternyata mereka menggunakan perusahaan jasa pengusiran warga. Pengacara Go menyarankan Ayah Taeyong untuk datang secara langsung ke rumah sakit untuk melihat korban pekerja yang jatuh karena bisnis ini bernilai 20 triliun won. Songchon tiba di rumah sakit dan menemukan ayahnya yang terbaring, kemudian memanggilnya dengan sebutan ayah. Apa? Tiba-tiba Ayah Taeyong ada di sana dan melihatnya memanggil ayah, dan mereka saling berpandangan. Tidak lama kemudian Taeyong dan Juhi tiba. Taeyong bertanya apa yang terjadi, sementara Songchon berusaha untuk menahan air matanya keluar. Ketika berdua dengan ayahnya, Songchon beralasan bahwa dia mengetahui tentang kecelakaan kerja ayah Songchon dan melihat pengacara Go. Jadi dia khawatir ayahnya celaka. Saking khawatirnya, dia sampai memanggil ayah kepada ayah Songchon. Kemudian dia meminta maaf. Ayahnya ingin kembali ke kantor. Songchon mengatakan bahwa dia akan menunggu di rumah sakit karena banyak wartawan yang memperhatikan. Jadi dia harus menjaga reputasi Dusin. Ayahnya tersenyum mendengarnya. Di dalam mobil, pengacara Go mengatakan Taeyong menjadi sangat bijaksana karena peduli dengan reputasi perusahaan. Dia seperti orang yang berbeda. Ayah Taeyong kemudian teringat ucapan istrinya yang juga mengatakan hal yang sama, bahwa Taeyong banyak berubah. Kembali ke rumah sakit, kakak Songchon bertanya kenapa bisa terluka seperti ini. Mereka hanya tahu bahwa ayahnya menggambar kartun pendidikan. Seharusnya dia diam saja, bukan membuat masalah dengan nada tinggi. Taeyong kesal melihat kakaknya marah, membuat mereka bertengkar. Akhirnya ibunya menyuruh mereka untuk diam. Ayah Songchon mengangkat tangannya. Songchon yang melihatnya menghampirinya, bertanya apa yang Anda butuhkan. Ternyata dia ingin tangannya digenggam oleh Songchon. Taeyong meraih tangannya. Ayahnya kemudian meminta maaf padanya dan tiba-tiba mengeluarkan muntah darah, membuat khawatir semuanya. Dia kemudian dibawa ke ruang operasi. Mereka menangis sambil berpelukan. Sementara Songchon hanya bisa terdiam. Kemudian mengatakan ini hukuman dan menangis. Juhi yang mendengar merasa terkejut dan melihat ke arahnya. Songchon berlari keluar rumah sakit. Dia berpikir ini semua merupakan hukuman karena meninggalkan keluarga sendiri untuk menjadi kaya. Dia memohon agar ayahnya selamat karena semua ini adalah salahnya. Dia tidak menginginkan sendok emas lagi. Dia ingin kembali ke keluarganya. Adegan kemudian diperlihatkan nenek penjual sendok emas yang menunggu Songchon datang. Dia harus tiba sebelum matahari tenggelam. Songchon kembali ke rumah Taeyong untuk mengambil sendok emasnya. Dia kemudian menghapus bekas darah di wajahnya dan mengambil uang. Tiba-tiba Paman Juntae bertanya apa yang kamu lakukan. Kamu mau kabur dari rumah? Dia kemudian merebut sendok emas di tangan Songchon. Songchon berusaha untuk merebutnya. Dia mendorong Juntae ke tembok dan mengambil sendok emas miliknya. Juntae tidak mau kalah. Dia memukul Songchon. Songchon berusaha untuk menahan dan kemudian mendorongnya. Songchon berlari ke taman mencari nenek penjual sendok emas. Dia tidak menemukannya di tempat biasa. Setelah bolak-balik mencari dan merasa putus asa, nenek penjual sendok emas memanggilnya. 이놈아!
dan bertanya bagaimana rasanya setelah 1 bulan. Songchon mengatakan bahwa dia ingin kembali. Nenek itu memegang sendoknya, kemudian mengatakan, pergilah ke rumah aslimu di penghujung hari dan makan sekali saja, maka semuanya akan kembali seperti semula. Sedangkan Taeyong akan lupa mengenai memori saat menjadi Lee Songchon dan kembali menjadi dirinya yang asli, kecuali memori yang berkaitan dengan sendok emas. Nenek mengucapkan sampai jumpa tahun depan. Saat bertemu di tahun depan, dia memiliki kesempatan untuk memilih orang tua lagi. Songchon mengatakan padanya kalau dia tidak akan menemuinya lagi. 후회하지 않겠느냐? 후회하지 않아요. Kembali ke rumah sakit, operasinya telah selesai dan dinyatakan berhasil. Tinggal menunggu untuk siuman. Ketika menunggu siuman, Songchon bertanya apakah sekarang ayahnya baik-baik saja. Tentu dia akan baik-baik saja. Ibunya kemudian menyuruhnya pulang karena besok harus sekolah. Sebelum pergi, dia melihat kaos kaki ibunya yang bolong. Ibunya mengatakan kalau tadi dia terburu-buru. Taeyong mengucapkan kalau sekarang itu sedang mode dan terlihat bagus. Ibunya kemudian menelpon Sengah, kakak Songchon, menyuruhnya untuk menyiapkan makan malam untuk Songchon. Ketika masuk ke dalam rumah, dia terkejut melihat Hwang Taeyong. Songchon buru-buru makan nasi yang dia pegang. Kakaknya tiba-tiba memanggil Songchon. 승천아. Dia berkata bahwa dia berniat untuk membuat makan malam untuknya, tapi dia malah makan sendirian. Mendengar ucapan kakaknya, Songchon menangis kemudian bertanya, "Aku Songchon adikmu kan?" 정신 차려, 어? Setelah itu, dia memeluk kakaknya. Kakaknya kemudian menenangkannya. Sementara itu Taeyong bingung apa yang sedang dia lakukan di tempat itu, sambil memegang kaos kaki berwarna pink. 살 거야 안 살 거야? Songchon datang ke rumah sakit, melihat ayah dan ibunya yang tertidur. Ibunya terbangun dan bertanya kenapa kembali. Songchon tidak bisa berkata-kata. Dia langsung memeluk ibunya dan mengatakan dia datang karena merindukannya. Dia sangat rindu dengan ibu dan ayahnya, karena itulah dia kembali. Tiba-tiba ayahnya siuman. Sengah tiba dan melihat ayahnya siuman. Songchon kemudian minta maaf pada ayahnya. Keesokan harinya, Taeyong dibangunkan oleh Moon-gi. Taeyong bertanya di mana ibu. Apa dia sedang keluar? Apa sarapan pagi ini? Pertanyaan Taeyong membuat Moon-gi bingung. Dia mengatakan bahwa ibunya telah meninggal 사모님은 돌아가셨잖아요. dan meminta Taeyong untuk segera bangun karena ayahnya menunggu. Ketika Taeyong bangun, dia teringat dengan ibunya Songchon. Dia yakin memiliki ibu. Di meja makan, ibunya mengatakan dia mendengar bahwa dirinya di rumah sakit sampai larut malam demi ayah Lee Songchon. Seharusnya dia belajar, jadi jangan melakukan hal itu lagi. Ayahnya kemudian mengatakan bahwa dia mendengar dirinya membeli apartemen yang cocok untuk keluarga beranggotakan 4 orang. Taeyong balik bertanya, "Aku membeli apartemen?" Diperlihatkan kilas balik ketika dirinya menjadi Lee Songchon, kemudian membenarkan perkataan ayahnya. "Kamu membelinya untuk membantu Lee Songchon. Kenapa?" Ayahnya bertanya. Taeyong menjawab bahwa dia hanya ingin membantunya. Ibunya menyangka dia diancam lagi oleh Songchon dan orang tuanya. Juntae menambahkan kalau mereka mungkin ingin memanfaatkan dirinya. Taeyong menegaskan bahwa mereka tidak seperti itu. Kalian tidak mengenal orang tua Songchon. Jangan menjelek-jelekan mereka karena mereka tidak bersalah. Menjadi miskin itu bukan dosa, membuatnya merasa emosi. Ayah Taeyong kemudian berkata, menjadi miskin memang bukan dosa, tapi itu penyakit. Penyakit turunan yang diturunkan dari ayah ke anak. Itulah kemiskinan. Ayahnya telah mengurus masalah apartemen itu, jadi masalah itu dianggap selesai. Setelah sarapan, Juntae menghampiri Taeyong dan bertanya pada Taeyong kenapa kembali. Kemudian dengan lengannya menekan leher Taeyong. Juntae bertanya kenapa diam saja, tidak seperti kemarin yang melawan. Tiba-tiba Moon-gi muncul dan mengatakan sudah saatnya berangkat ke sekolah. Juntae melepaskan tangannya. Ketika melewati Moon-gi, dia memukul Moon-gi. Setelah menanyakan keadaannya, Moon-gi meminta maaf mengenai masalah apartemen. Sertifikat pembeliannya diberikan pada pengacara Go karena Taeyong masih di bawah umur. Taeyong kebingungan dan bertanya kenapa dia membeli apartemen. Kemudian dia menemukan kaos kaki berwarna pink di sakunya dan bertanya kenapa ada di sakunya. Di rumah sakit, Songchon bangun dari tidurnya dan merasakan sakit pada punggungnya. Dia melihat buah dan makanan dari seseorang dan menemukan sebuah buku berjudul Buku Solusi.
Di dalam buku, dia menemukan surat dari Juhi. Juhi memberitahu dia membeli buku itu dengan gaji pertamanya. Saat kesulitan atau khawatir, bukalah buku ini. Di akhir surat, Juhi mengatakan kalau dia sangat senang telah mengenalnya. Songchon lari keluar mencari Juhi. Ketika bertemu dengannya, dia langsung memeluknya kemudian mengatakan bahwa dia sangat bahagia saat ini. 지금 내가 얼마나 기쁜지. Songchon meminta maaf pada Juhi karena tidak bisa menahan dirinya. Setelah Juhi berangkat ke sekolah, Songchon membuka buku dan membaca, meski kehilangan segalanya, kamu akan mendapatkan satu orang. Di dalam ruang perawatan, mereka makan buah yang diberikan Juhi. Ayahnya bertanya siapa yang memberikan buahnya. Songa mengatakan Na Juhi. Dia kemudian bertanya ada hubungan apa di antara kalian. Songchon mengatakan tidak ada hubungan apa-apa. Mereka semua tidak mempercayainya. Tiba-tiba bos pemilik jasa pengusiran warga datang. Dia minta ganti rugi 100 juta won untuk biaya memperbaiki mobilnya yang rusak. Adegan kemudian diperlihatkan Yojin yang melihat Taeyong. Dia bertanya-tanya apakah dia Lee Songchon atau Hwang Taeyong. Dia memanggil Taeyong dengan Lee Songchon. Taeyong menoleh dan bertanya, kamu memanggilku Lee Songchon? Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku Lee Songchon? Yojin menjawab bahwa dia sangat mirip dengan Lee Songchon dari belakang, tapi ternyata Hwang Taeyong. Di dalam kelas, Juhi menunggu kedatangan Songchon. Dong Hyung menerima telepon dari Songchon yang meminjam uang 100 juta won padanya untuk memperbaiki mobil. Juhi tidak sengaja mendengarnya. Sementara itu ibu Songchon dan kakaknya berusaha untuk mendapatkan keringanan, tetapi dia tidak mau memberikannya karena dia juga kehilangan kontrak setelah kejadian itu. Dia juga menambahkan biaya sewa mobil untuk dirinya sebesar 2 juta won setiap harinya. Kemudian dia pergi. Sengah mengatakan pada ibunya bahwa dia bisa bekerja di tempat karaoke dan mendapatkan 1 juta won per hari. Ibunya marah dan memukulnya. Sengah berkata kenapa ibu harus berhutang, kenapa ibu menikahi pria seperti ayah, kenapa ibu melahirkan kami dan membuat kami sulit. Mendengar itu semua, ibunya meminta maaf padanya, kemudian menyuruhnya untuk berangkat kerja. Sebelum Sengah sempat berkata apa-apa karena menyesali perkataannya. Sambil berjalan, ibunya menangis, kemudian masuk ke toilet. Dia tidak bisa menahan kesedihannya dan terus menangis. Tidak sengaja, dia melihat iklan jual beli ginjal dan lever. Sementara itu di rumah sakit, Songchon menerima telepon dari kakaknya yang menyuruhnya untuk sekolah. Tetapi dia tidak bisa memikirkan sekolah saat ini. Ketika menutup telepon, dia melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Songchon datang ke sebuah toko untuk menjual jam tangannya. Tetapi pria itu mengatakan jam tangannya palsu. Songchon berusaha untuk meyakinkannya bahwa itu asli. Dia membutuhkan uang karena ayahnya sedang sakit parah. Tetapi pria itu malah menelpon polisi. Akhirnya Songchon memohon untuk melupakan kejadian ini. Diperlihatkan kilas balik, Juntae menukar jam tangan asli milik Taeyong dengan yang palsu. Songchon kemudian membuang jam tangannya ke tempat sampah dan teringat ucapan nenek. Kamu tidak akan menyesal kembali ke orang tua aslimu. Songchon meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan pernah menyesalinya. Di depan rumah sakit, ibunya bertemu dengan seorang pria dan memberikan laporan kesehatan liver dan ginjalnya. Ditemukan batu ginjal di bagian atas perutnya. Pria itu mengatakan akan menghubunginya nanti kemudian memintanya untuk menjaga kesehatan. Sementara di rumah, Sengah memberitahu Songchon ibunya akan pergi selama sepekan untuk meminjam uang pada kenalannya. Ketika berjalan menuju rumah sakit untuk menjenguk ayahnya, Songchon melihat ibunya menelpon seseorang. 말씀이 다르잖아요. Songchon mendengar ibunya mengatakan ginjal dan levernya sehat, jadi dia harus membayar 50 juta won. Songchon langsung mengambil telepon ibunya dan mendengar pria itu mengatakan bahwa dia memiliki batu ginjal, jadi dia hanya akan membayar 30 juta won di muka dan sisanya setelah operasi. Songchon marah dan berteriak mendengar apa yang dibicarakan pria itu. 당장 말 못해! Kemudian dia mematikan teleponnya. Dia kemudian bertanya siapa pria itu. Ibu akan menjual organ tubuh? Ibunya menjawab tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang. Songchon mengatakan jangan melakukan apapun dan tunggu saja karena dia akan mengurusnya kemudian pergi. 너 어디 가는 거야? Songchon pergi menemui ayah Taeyong untuk meminjam uang 100 juta won dan berjanji akan mengembalikannya.
Dia menjawab, sekaya apapun, uang bukan sesuatu yang bisa dipinjamkan dengan mudah. Songchon mengatakan ayahnya terluka saat bekerja di lokasi pembongkaran dusin. Bukankah seharusnya menjadi tanggung jawab dusin? Ayah Taeyong mengatakan dusin mengontrak perusahaan jasa untuk pembongkaran dan ayahmu bekerja untuk mereka. Jadi tanggung jawab mereka dan dusin sudah membayari biaya perawatannya. 뭘 더 바라는 거지? 안 빌려주시겠다는 거죠? 빌려주지. Ayah Taeyong kemudian bertanya apa jaminan jika dia meminjaminya uang. Songchon menjawab dirinya. Ayah Taeyong menjawab yang bisa dijamin oleh orang tua dan dirimu hanya kemiskinan. Dan tidak ada orang yang mau menginvestasikan uang mereka dalam kemiskinan. Adegan selanjutnya diperlihatkan Juhi yang berusaha membujuk ayahnya dengan memijitnya. Dia mengatakan membutuhkan uang 100 juta won. Ayahnya mengetahui bahwa Jui ingin membantu temannya yang bermain piano di hari ulang tahun Taeyong. Jadi ayahnya tidak akan memberikannya. Juhi kemudian memasukkan semua tas miliknya ke dalam koper, berniat untuk menjualnya. Selanjutnya, Songchon menerima telepon dari Yojin. Mereka janji untuk bertemu. Di rumah sakit, Juhi memegang cek senilai 100 juta won dan berniat bertemu dengan Songchon. Tetapi belum sempat bertemu dengannya, dia melihat Yojin bertemu dengan Songchon dan memberikan pinjaman senilai 100 juta won dari ayahnya. 괜찮아. Songchon mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mengembalikannya. Yojin melihat Juhi ada di situ. Tiba-tiba, dia memeluk Songchon kemudian mengucapkan jangan khawatir. Juhi yang melihatnya sangat sedih. Adegan selanjutnya lompat ke 1 tahun kemudian. Pak Janggun mengadakan minum-minum dengan teman sekelasnya. Juhi yang kali ini datang bertanya apakah Songchon akan datang hari ini. Taeyong mengatakan Songchon mengikuti ujian masuk universitas lagi, jadi mungkin dia tidak mau datang. Donghyung berkata Songchon bekerja keras untuk masuk universitas, belajar dan bekerja paruh waktu. Mereka kemudian berdiri dan minum bersama. Sementara itu, Songchon bekerja paruh waktu sambil menghafal kata-kata bahasa Inggris. 정신 차려 뭐 하는 거야? Dia menerima pesan dari Yojin yang memintanya untuk dijemput. Ketika menjemput Yojin, dia bertemu dengan Juhi. Juhi bertanya bagaimana kabarnya. Yojin yang melihatnya buru-buru menggandeng tangannya dan mengatakan bahwa dia menelponnya agar mereka bisa pulang bersama. Taeyong bertanya kenapa kalian pulang bersama. Songchon beralasan bahwa rumah mereka berdekatan. Yojin kemudian mengajaknya pergi. Mereka semua berpikir kalau Yojin dan Songchon berpacaran. Dalam perjalanan pulang, Juhi berbicara pada dirinya sendiri dia senang bisa melihat Songchon lagi. Tiba-tiba Taeyong datang dengan membawa payung dan mengatakan malam ini diprediksi akan hujan. Taeyong kemudian meminta untuk melupakan semua yang Juhi pikirkan kecuali dirinya. Dia mengingatkan bahwa mereka akan bertunangan akhir tahun ini. Sementara itu, Yojin memberitahu Songchon bahwa dia tidak tahu ternyata teman-temannya tidak tahu kalau dia tinggal di rumah Yojin dan berjanji lain kali akan lebih berhati-hati ketika berbicara di depan mereka. Sesampainya di rumah, Sengah membukakan pintu. Dia sedang mengecat rambut ayah Yojin, sementara ibu Songchon menyiapkan minuman dan ayahnya membuang sampah. Songchon melihat ayah Yojin membentak ayahnya. 이씨! 쓰레기부터 얼마나 비싼 줄 알아? 예. Ketika melihat putrinya datang, dia meminta ibu Songchon untuk mengambil minuman untuk putrinya Yojin. Songchon menahan dirinya untuk tidak marah dan Yojin minta pada ayahnya untuk berbicara. Setelah mereka masuk, Sengah merasa kesal dengan sikap mereka dan bertanya sampai kapan mereka harus melakukan ini semua. Hanya karena berhutang padanya bukan berarti kita budak mereka. Di dalam rumah, Yojin meminta ayahnya untuk bersikap baik pada keluarga Songchon ketika di depannya. Ayahnya bertanya kenapa harus melakukan hal itu. Yojin membentak ayahnya dan mengatakan bersikap baiklah pada Lee Songchon dan keluarganya jika ingin Hwang Taeyong menjadi menantunya. Ayahnya tidak mengerti dengan sikap Yojin. Di dalam kamarnya, Songchon menghitung jumlah uang tabungannya dan melihat buku solusi yang diberikan Juhi. Teringat Juhi yang menanyakan kabarnya. Kemudian dia menyimpan uang cash di kotak kaleng dan melihat sendok emas di dalamnya. Di rumah Taeyong, dokter datang untuk memeriksa kondisi gangguan paniknya.
Dokternya mengatakan bahwa keadaan Taeyong sudah jauh lebih baik, berubah drastis setelah tahun lalu. Dokter bertanya bagaimana dengan sakit kepalamu. Taeyong mengatakan sudah tidak apa-apa, tetapi dia masih mengalami ingatan yang buram dan dia masih belum bisa mengingat seluruh kejadian insiden 6 tahun lalu. Dia hanya ingat menangis dan memohon ampun. Dokternya mengatakan akan lebih bagus jika dia bisa mengingat kejadian itu dan menghadapinya. Dokternya kemudian menyarankan untuk mencoba tidak meminum obat untuk menguji daya tahannya. Taeyong menyetujuinya. Dia bisa mengatasi sesak nafasnya dengan menarik nafas panjang. Taeyong teringat pada seseorang yang pernah mengatakan padanya bahwa saat gelisah dan merasa sesak, dia harus menutup mata dan bernafas perlahan, tapi Taeyong tidak mengingat siapa orang yang mengatakan itu padanya. Adegan kemudian diperlihatkan Joo-hee yang memberikan hadiah pada ibu tiri Taeyong untuk perilisan album barunya. Tidak lama setelah itu, Yeojin datang dengan Songchon untuk memberi selamat pada ibu tiri Taeyong. Terlihat Songchon dan Joo-hee saling berpandangan. Songchon menaruh hadiah yang diberikan Yeojin untuk ibu tiri Taeyong kemudian pergi. Joo-hee terus menatapnya. Di luar, Songchon bertemu dengan Taeyong. Saat minum teh, ibu tiri Taeyong mengatakan bahwa Yeojin datang dengan teman yang tidak cocok untuknya. Yeojin menjawab kalau dia bukanlah temannya, hanya seorang porter atau penjaga baginya. Joo-hee terkejut mendengar ucapan Yeojin. Setelah ibu tiri Taeyong pergi, Joo-hee mengatakan pada Yeojin untuk tidak berkata buruk mengenai Songchon kepada orang lain, karena kita semua berteman. Karena telah meminjaminya 100 juta won, bukan berarti bisa berkata seperti itu mengenai Songchon. Yeojin merasa kesal mendengar ucapan Joo-hee. Dia kemudian memberitahu bahwa Lee Songchon tinggal di rumahnya di mana Jong Nara dulu tinggal. Dia mungkin tidak memberitahumu bahwa dia telah meminjam 100 juta won. Sadarlah, dia akan melakukan apapun demi uang. Dia tidak punya malu atau harga diri jika menyangkut uang. Taeyong dan Songchon mendengar semua ucapan Yeojin, dan Songchon membenarkan itu semua. Benar, aku tinggal di rumah Yeojin, tidak memiliki malu dan harga diri. Dia mengatakan pada Joo-hee bahwa dia terlalu malu untuk mengatakan padanya, dan tidak ingin Joo-hee melihat sisi dirinya yang menyedihkan. Jadi dia berbohong dengan mengatakan tinggal di dekat rumah Yeojin. Songchon kemudian mengungkapkan perasaannya pada Joo-hee dan meminta maaf. 미안해, 주희야. Joo-hee berlari mengejar Songchon keluar. Sementara Taeyong marah pada Yeojin. Dia mengatakan kecemburuan murahannya membuat Lee Songchon dan Joo-hee bersatu. Taeyong tidak akan pernah memaafkannya. Joo-hee mengatakan itukah alasan kenapa selama ini dirinya menghindarinya, tidak menjawab telepon dan membalas pesannya. Songchon hanya bisa minta maaf. Joo-hee mengatakan ucapan maaf tidak cukup karena selama ini dia merasa sangat sedih. Songchon mengatakan padanya bahwa dia sangat merindukannya. Joo-hee langsung memeluknya dan mengatakan kalau dia menyukainya sejak pertama bertemu hingga sekarang. Yeojin yang melihatnya dari jauh menahan rasa kesalnya. Adegan selanjutnya diperlihatkan ayah Taeyong yang bermain golf. Dia bertanya pada Juntae kapan dia akan mulai bekerja. Kemudian terlihat ayah Joo-hee yang mengejar kakak Joo-hee karena dia membuat masalah. Setelah itu, Joo-hee datang ke rumah Yeojin. Ayahnya menyuruh untuk menunggu di dalam kamar Yeojin. Tidak lama, bel berbunyi lagi. Ternyata yang datang adalah Hwang Taeyong. Dia datang untuk menemui Lee Songchon dan mendengar kalau Joo-hee ada di sini juga. Taeyong menyentuh barang-barang Yeojin yang menurutnya murahan. Joo-hee melarangnya. Taeyong kemudian menemukan sendok emas. Sementara Songchon dan Yeojin bertemu di luar rumah. Yeojin berbicara mengenai sendok emas yang bisa membuat kaya. Songchon tersadar ternyata benar Yeojin juga memiliki sendok emas dan dia sebenarnya adalah Jong Nara yang mengirim video ke polisi dan mengirimi pesan adalah perbuatannya juga. Yeojin membenarkan itu semua. Dia mengetahui bahwa Lee Songchon sangat ingin hidup sebagai Hwang Taeyong, tapi dia tidak menyangka Songchon kembali ke orang tua aslinya. Tapi masih ada kesempatan lain. Dia bertanya pada Songchon apakah dia akan kembali menjadi Hwang Taeyong. Lee Songchon mengatakan dia akan hidup sebagai Lee Songchon dengan ayah, ibu, kakak, dan Joo-hee. Yeojin kemudian mengeluarkan sendok emas dari sakunya dan mengatakan bahwa dia akan membuangnya karena Songchon tidak membutuhkannya lagi. Episode kelima berakhir ketika Songchon marah pada Yeojin karena telah membuang sendok emas miliknya. Episode ke-6 akan dilanjutkan pada video selanjutnya. 금수저를 또 쓰고 하나도 안 나.
승찬이 이승찬 금수저 어디다 난 절대 지금 죽으면 안 돼. 알고 있는 뭔가가 Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.